Hai semua, kali ini aku akan masak nasi kebuli rice cooker ala CR Cook. Nah, biasanya nasi kebuli itu dibuat dengan daging kambing, tapi karena aku kurang suka sama daging kambing, aku ganti dengan daging dan iga sapi. Nasi kebuli ala aku ini si bumbunya tuh nggak terlalu kuat, si rempahnya nggak strong, nggak nyengat banget. Jadi menurut aku ini udah pas banget di lidah aku. Pokoknya ini enak banget ditemenin sama sambal dan juga acar. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Bahannya aku pakai 250 gram daging sapi dan 250 gram tulang iga. Kalau misalnya kalian suka kambing, boleh juga pakai kambing ya, sesuai selera aja. Bumbunya pakai 8 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 2 batang serai, sedikit jahe, 2 buah tomat, 1 saset santan instan, 1 saset bumbu kare instan, 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica, 1 sendok teh jintan, lalu aku pakai 1 batang kayu manis, 5 buah kapulaga dan 4 buah cengkeh. Pertama aku akan haluskan ketumbar dan merica, lalu tambahkan juga jintan. Nah ini kayu manis nggak usah dihalusin ya. Ini akan aku haluskan dulu. Hasilnya seperti ini. Setelah halus, aku masukkan ke dalam wadah. Ini kita sisihkan dulu ya. Kedua, aku akan haluskan tomat. Ini tomatnya aku potong-potong dulu. Nah, ini halusin ya. Hasilnya seperti ini. Kita sisihkan di wadah. Kita sisihkan dulu. Ketiga, baru halusin bawang merah, bawang putih, dan juga jahe. Tambahkan sedikit air. Nah, ini akan aku haluskan. Hasilnya seperti ini. Sekarang aku akan tumis bumbu yang barusan aku haluskan. Masukkan serai, kayu manis, kapulaga, dan juga cengkeh. Ini kita masak bumbunya hingga matang ya. Nah, ini bumbunya udah matang dan tanak. Sekarang aku masukkan tomat. Kita masak lagi, kita tumis hingga si tomatnya juga matang. Nah, seperti ini udah cukup. Lalu aku masukkan rempahnya. Ini ketumbar, merica, dan juga jintan yang tadi dihaluskan. Kita aduk-aduk lagi hingga matang, hingga harum. Nah, seperti ini ya. Ini udah cukup. Sekarang aku akan tambahkan air. Lalu aku tambahkan air. Ini 1 liter lebih, hampir 1,5 liter ya. Aku aduk-aduk. Lalu masukkan daging dan iga sapinya. Setelah mendidih, aku masukkan bumbu kari instannya. Tadi aku lupa untuk ngerekam di video. Pokoknya masukin 1 saset kari instan. Masukin juga santan. Lalu aduk-aduk terus hingga benar-benar mendidih. Kalau airnya udah sedikit menyusut, aku masukkan 1,5 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu sapi bubuk, dan 2 sendok teh gula pasir. Jangan lupa dicobain rasanya. Untuk garam, gula, dan kaldu sapi bubuk bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Boleh dikurangi atau ditambahkan ya. Nah, ini kita masak dagingnya hingga empuk, pakai api kecil aja ya. Tapi karena aku pengen cepet, jadi aku akan masukkan ke dalam presto. Aku akan presto dagingnya hingga empuk, tapi menggunakan api kecil aja agar airnya tidak menyusut terlalu banyak. Karena kita membutuhkan sekitar 800 ml air untuk campuran beras.
Nah, ini aku masukkan ke dalam presto, tapi kalau kalian nggak punya presto, kalian bisa masak terus dagingnya hingga empuk. Sisakan airnya kurang lebih 800 ml ya. Di sini aku presto menggunakan api kecil kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit aku matikan aja apinya. Nah, ini uap panasnya pun udah hilang. Aku buka, hasilnya seperti ini. Dagingnya udah empuk. Sekarang aku akan angkat dagingnya karena nanti akan aku goreng. Di sini aku udah siapkan beras setengah kilo. Ini berasnya udah aku cuci bersih. Sekarang aku akan masukkan air bumbunya. Ini air bumbunya udah disaring ya. Aku masukkan sekitar 800 ml. Nah, biasanya kalau aku bikin nasi putih biasa setengah kilo itu airnya 700 ml. Tapi karena aku bikin nasi kebuli yang air bumbunya itu mengandung minyak dan lemak, maka aku tambahin takaran airnya 100 ml. Yang biasanya aku pakai 700 ml jadi 800 ml ya untuk nasi kebuli. Pokoknya tambahin aja airnya dari takaran air yang biasanya kalian masak nasi putih biasa ya, atau sesuaikan juga dengan beras yang kalian pakai. Lalu aku juga tambahin sedikit potongan daging. Aku aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu aku masak nasinya, ini sama aja masaknya kayak nasi putih biasa, pakai rice cooker merek apapun juga bisa, pokoknya kayak nasi putih biasa aja ya masaknya. Menjelang nasinya matang, aku akan goreng dulu daging dan iganya. Kalau udah matang, kita angkat dan tiriskan. Nah, ini nasinya udah matang, akan aku aduk-aduk dulu. Nah, ini setelah matang dan setelah kita aduk-aduk, diamkan aja di mode hangat selama kurang lebih 30 menit agar bumbunya benar-benar tercampur rata, nasinya pun benar-benar matang. Setelah 30 menit aku keluarkan dari rice cooker, taburi dengan bawang goreng. Ini benar-benar harum banget, ya ampun, benar-benar pengen cepet-cepet makan. Nah, ini daging dan iga yang sudah aku goreng ditemenin sama sambal goreng terasi dan juga acar. Untuk sambal goreng terasi dan acar videonya udah ada di channel YouTube Cercook. Jadi buat kalian yang pengen tahu cara bikinnya, tinggal kalian cari aja ya. Nah, ini dia nasi kebuli rice cookernya udah jadi, ditemenin sama kerupuk, daging dan iga goreng, jangan lupa acar dan sambalnya. Ini benar-benar harum banget, kalian harus coba. Semoga video ini bermanfaat, semoga kalian suka sama video ini, dan jangan lupa like, subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Makasih.